Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Salam, puji Tuhan. Mula pertama saya ucapkan selamat malam. Mari kita berdoa lebih dahulu dalam ibadah kategorikal ministry KKR. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam ini malam yang indah buat kami, untuk kami sama-sama bisa mendengar akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah pimpinan kami, firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Urapi kami, pakai kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah kategorikal ministry KKR pada malam hari ini, saya yakin dan saya percaya kita semua bisa merasakan kasih Tuhan, kita semua bisa merasakan anugerah Tuhan, kita semua bisa merasakan pertolongan Tuhan. Malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Hidup dalam Pemeliharaan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Saya yakin dan saya percaya di tahun 2024 kita mulai bulan Januari sampai bulan Desember dan memasuki bulan Januari ini, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah kategorikal ministry KKR semua pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Arti pemeliharaan Tuhan itu berarti Tuhan tidak pernah tinggalkan. Semuanya pasti ada dalam perlindungan, berkat, pertolongan, dan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini renungan saya beri judul Hidup dalam Pemeliharaan Tuhan. Saya ambil dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ini kita mengerti, kita memahami bahwa di mana Rasul Paulus mengingatkan, memberitahukan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua ada dalam naungan Tuhan. Kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Rasul Paulus katakan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam juru selamatnya, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Filipi mengingatkan bahwa mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa mereka semua ada pemeliharaan Tuhan? Karena kehidupan mereka suka membantu pelayanan secara material kepada Paulus. Jemaat Filipi suka menolong, membantu pelayanan Paulus. Kalau saudara membaca dalam Filipi pasal 4, di situ dikatakan ayat 15 dan 16, ya, menunjukkan bahwa jemaat di Filipi memiliki kasih dukungan yang tulus secara materi. Pelayanan Paulus didukung sangat luar biasa. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kamu semua yang ada di dalam Yesus pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau jemaat Filipi diberitahu ada dalam pemeliharaan Tuhan, saya yakin dan saya percaya malam hari ini jemaat Tuhan yang mengikuti kategorikal ministry KKR, mereka semua juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya bertanya, selama 1 tahun, siapa yang tidak pernah ditolong Tuhan? Siapa yang tidak pernah diberkati Tuhan? Siapa yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan?
Siapa yang tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan? Saya yakin dan saya percaya semua pernah merasakan. Juga pernah merasakan Tuhan itu jauh. Tetapi di balik itu semuanya, Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam hidup kita, sampai putih rambutmu pun aku tetap menggendong kamu. Ini membuktikan bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu malam hari ini merasakan kasih Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan terus memasuki tahun 2025 ini. Saya yakin dan saya percaya kita sudah masuk hari yang kedua, ya, sudah masuk hari yang kedua. Saya yakin hari pertama tanggal 1 kita memasuki tahun yang baru, hari yang kedua ini. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua bisa merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya akan memberitahu bagaimana caranya, ya, kita sebagai anak Tuhan supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan tuh makan cukup, membuktikan seperti itu, makan cukup, mobil cukup, transportasi beres, ya, mau pergi ke TP bisa, mau jalan-jalan bisa, ya, makan apa saja bisa, semuanya dari Tuhan. Saya yakin dan saya percaya, saya ingat Bapak Ibu, ya, berapa minggu yang lalu pada waktu malam Natal Bapak Ibu, saya kepingin sesuatu sama Tuhan. Tuhan tolong, saya itu malam Natal kepinginlah makan makanan ya sederhana Bapak Ibu, ya. Tapi apa yang saya pikirkan, cuma saya ngomong saya kepingin ini, Tuhan tuh kirim Bapak Ibu, ya. Dari di balik itu semuanya, Tuhan tuh tahu isi hati kita. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang ada dalam hidup kita. Tapi ingat, sekarang bagaimana supaya kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ingin bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, supaya kita hidup selalu mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita ingin merasakan pemeliharaan Tuhan, berarti kita selalu mendengar suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan didengar? Ya dengan cara kita berdoa, dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan, dengan cara kita menyembah Tuhan, baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan begini. Mazmur 23 ayat yang pertama, bentar saya carakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Mazmur Daud ini katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti Daud menyadari, mengatakan bahwa hidupnya selalu terjamin, hidupnya selalu ada dalam jaminan Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengatakan dalam kesaksian hidupnya, kekurangan, takkan kekurangan aku. Bahkan katakan apa? Artinya dia dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Dia punya gembala yang selalu memperhatikan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu perhatian dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
Kalau kita punya Tuhan, mari kita bisa mendengar suara Tuhan. Daud mengakui Allah sebagai gembalanya, dan Daud menepati diri sebagai dombanya. Bapak Ibu, sifat domba itu selalu bisa mendengar pada gembalanya. Kalau sifat domba tidak mau mendengar apa yang dikatakan gembalanya, sama dengan domba yang nakal, domba yang tidak bisa diatur, domba yang tidak mau dengar-dengaran, domba yang tidak bisa diatur, domba yang tidak bisa dengar-dengaran, tidak akan bisa mendengar suara gembalanya. Tetapi domba yang bisa mendengar gembalanya, dia bisa mendengar suara gembalanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, di tahun yang baru ini yang masih kita lewati 2 hari, mari kita belajar untuk selalu mendengar, bagaikan domba yang selalu mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mau mendengar suara Tuhan, dia tidak akan terpleset, dia tidak akan hidupnya terjatuh, dia pasti hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Satu ketika saya sedang duduk, Tuhan itu bilang sama saya begini Bapak Ibu. Pada waktu duduk ada orang, ya, tidak tahu orang itu lagi apa. Tuhan bilang, datangi orang itu, ajak mereka bicara. Saya datangi Bapak Ibu. Setelah saya datangi, saya ajak bicara. Apa yang terjadi? Orang itu sedang membutuhkan sesuatu. Dia cerita tentang keluarganya, dia cerita tentang kehidupan, dia cerita maaf dengan kata dia tidak punya apa-apa, untuk makan pun tidak bisa. Setelah itu apa yang saya lakukan? Tuhan suruh untuk mengajak bicara. Apa yang saya lakukan? Yaitu tidak bilang kasih berkat kita, enggak. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukanlah. Beri mereka. Dan saat itu saya beri Bapak Ibu, yang tidak besar Bapak Ibu, cukup untuk dia makan, cukup untuk dia jalan Bapak Ibu. Di balik itu semuanya, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud mengakui Tuhan sebagai gembalanya, takkan kekurangan apapun. Situasi kondisi yang ke depan di tahun 2025, banyak prediksi yang mengatakan zaman yang sulit, sukar, banyak terjadi resesi, banyak terjadi PHK. Tetapi ingat, orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang mau cari Tuhan, orang yang mau mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Bapak Ibu mau mendengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan itu, mari menyiapkan waktu untuk Tuhan. Di tahun 2025 ini, mungkin di tahun 2024 kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kan, dekatkanlah waktumu untuk Tuhan, supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau engkau mendengar suara Tuhan, pasti hidup saudara itu tidak jauh, Tuhan itu dekat. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang Tuhan pasti menjamin Bapak Ibu. Tinggal hidup kita ini mau enggak dekat dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita enggak mau, ya resiko sendiri. Tetapi kalau engkau mau, dekatkan dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Daud mengakui Tuhan adalah gembalanya. Daud mengakui bahwa dia dombanya, domba yang baik, suka mendengar suara gembalanya. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? Yang kedua, kalau kita ingin bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan,
dalam situasi kondisi apapun. Pertama, suka mendengar suara Tuhan melalui persekutuan kita, waktu kita untuk mencari Tuhan. Yang kedua, taat beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebab dikatakan dalam Keluaran 23:25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kau ingin mendapatkan pemeliharaan Tuhan, engkau harus setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu mengandung banyak janji hari ini dan hari yang akan datang. Dikatakan kalau engkau setia beribadah kepada Tuhan, makanan minuman dijamin oleh Tuhan. Kebutuhanmu dijamin oleh Tuhan. Sandang panganmu dijamin oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang setia ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah setia ibadah sama Tuhan atau belum? Mungkin di tahun 2024 sudah bisa dihitung dalam ibadah. Tetapi di tahun 2025 ini setialah ibadah. Mau diberkati Tuhan? Bapak Ibu, mau diberkati dengan roti, air, dan dijauhkan penyakit? Kalau engkau mau diberkati makanan, minuman, dan dijauhkan dari penyakit, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang beribadah kepada Tuhan, hidupnya pasti merasakan perlindungan Tuhan. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, pasti mereka merasakan sukacita dari Tuhan. Tetapi kenapa orang ibadah tetapi tidak pernah merasakan sukacita? Tidak pernah merasakan perlindungan Tuhan. Karena mereka ibadahnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadahnya tidak ada gairah sama Tuhan. Tetapi malam hari ini kalau engkau ingin merasakan pemeliharaan Tuhan, sungguh-sungguh ibadah, setia ibadah sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau setia ibadah dengan Tuhan dengan benar, saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti kehidupannya akan dipimpin oleh Tuhan. Kehidupannya akan dilindungi oleh Tuhan. Saya saksikan Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu ada seorang anak Tuhan datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Agus, aku mau beri berkat sedikit untuk Pak Agus. Kenapa? Sudah tidak usah, saya lihat dulu memang dia dalam keadaan kekurangan. Dia dalam tidak punya, saya pernah bantu dia. Tetapi di balik itu semuanya, pada waktu Natal dia datang ke saya dan memberi berkat. Walaupun tidak besar berkatnya. Saya katakan cukup untuk kamu, tidak usah Pak Agus, aku ingin memberkati Pak Agus. Tapi di balik itu semuanya, saya melihat, saya perhatikan. Saya pernah ingin beritahu sama dia, jangan lupa minggu cari Tuhan. Minggu setia ibadah dengan Tuhan. Ingat omongan saya sampaikan. Dia lakukan. Setelah dia lakukan, dia mendapatkan berkat Tuhan. Keluarganya dipulihkan, pekerjaannya dipulihkan. Apa yang pernah dia alami dalam keadaan kekurangan. Dia dulu mengatakan untuk beri beras saja tidak bisa. Untuk memberi makan keluarga saja tidak bisa. Tetapi setelah dia setia ibadah dengan Tuhan, dia dipulihkan dengan Tuhan. Dia diberkati dengan Tuhan. Di tahun 2025 ini, mari kita membeli komitmen. Aku mau setia kepada Tuhan. Amin. Untuk beribadah sama
Tuhan. Amin. Setiap ibadah kau akan melihat firman Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan semuanya pasti jadi. Kalau engkau yang diberkati makanan, minuman, air, dan jauhkan dari sakit penyakit, setia ibadah dengan Tuhan. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, setia beribadah. Yang ketiga, melepaskan berkat. Dengan kata lain, membagi berkat. Bapak Ibu, bicara tentang membagi berkat itu berat buat kita. Kita itu ingin menerima saja, tapi tidak bisa untuk memberi, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, kalau engkau memberi, Tuhan perhitungkan itu semuanya. Oleh sebab itu, suka memberi, suka menolong, itu yang ketiga. Di tahun 2005, mari kita belajar untuk suka memberi. Sebab dalam Injil Lukas 6 ayat 38 mengatakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Sesuatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Injil Lukas ini mengingatkan, memberitahukan, berilah kamu akan diberi. Alkitab mengatakan, menjadilah orang yang tidak suka memberi. Tidak ada. Tetapi itu mengajarkan, berilah kamu akan diberi. Ini membuktikan kita diajari ya, supaya kita itu tidak terima saja, tetapi belajar untuk memberi. Bapak Ibu, dengan memberi kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk saling memberi, saling memperhatikan, dan saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu menyediakan apapun ya yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan ya tidak akan pernah membiarkan. Saya ingat pelajaran tentang hidup suka tolong menolong. Orang yang suka menolong berarti orang itu pasti Tuhan perhitungkan. Orang yang suka membantu Tuhan pasti perhitungkan. Apapun yang kau lakukan di pemandangan Allah, semuanya baik. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk suka memberi orang-orang yang dalam keadaan kekurangan. Suka menolong orang-orang dalam kesukaran. Kalau di tahun 2005 ini kau lakukan 3 perkara ini, saya yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Amin. Yang pertama, Tuhan ingin kalau engkau dipelihara oleh Tuhan, mari kita cari Tuhan supaya kita suka mendengar suara Tuhan. Yang kedua, setia ibadah sama Tuhan. Yang tiga, suka menolong atau memberi kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang medit, jangan menjadi orang yang kikir. Orang yang medit, orang yang kikir tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tapi orang yang suka memberi, pasti Tuhan akan takarkan apapun yang kau bisa lakukan. Bapak Ibu, pelajaran ini bukan untuk saudara, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk saya sendiri. Agar kita belajar dengan baik. Memasuki tahun 25 ini, Allah inginkan dekat dengan Tuhan, supaya bisa mendengar suara Tuhan. Setia ibadah dengan Tuhan, dengan kesungguhan hati, engkau akan diberkati. Yang ketiga, suka menolong, suka memberi. Pasti engkau dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami di tahun yang baru ini, kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan, 3 perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Supaya kami dekat dengan Tuhan, supaya bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, supaya kami setia ibadah sama Tuhan. Yang ketiga, supaya kami suka menolong orang yang dalam keadaan kekurangan. Terima kasih, ajari kami, ajari kami, ajari kami. Kami percaya kalau Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan pasti memberi kemampuan, memberi kekuatan dalam hidup kami. Berkati yang mengikuti kategorikal ministry KKR malam hari ini. Semua bisa merasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.